Kita duduk tegak, tulang punggung lurus. Kita tarik nafas. Kita keluarkan nafas. Kita rilekskan bahu kita, otot-otot leher. Dan kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita, Pencipta bumi dan jagat raya. Kita sapa keberadaannya. Selamat pagi ya Allah. Selamat pagi Tuhan. Dan kita tarik nafas panjang. Kita keluarkan nafas. Kita bersyukur karena kehadiran Tuhan dalam setiap nafas kita. Tarik nafas, udara sehat, optimisme. Kita keluarkan nafas, udara berpenyakit, dan juga pesimisme. Dalam setiap tarikan nafas, rasa syukur atas kehidupan ini, atas nafas ini, atas kesehatan ini. Bersyukur. Dan kita mau bawa permasalahan kita. Kita mau bercerita kepada Tuhan apa kegundahan hidup kita. Stres yang saat ini kita alami, pengurangan gaji, bekerja dari rumah atau dirumahkan, bahkan di PHK. Kita bercerita kepada Yang Maha Kuasa saat ini. Usaha kita yang makin menurun, menyadari keberadaan Tuhan, bahwa kita satu orang manusia hanyalah titik sangat-sangat kecil dibandingkan bumi dan jagat semesta ini. Kita percayakan hidup kita ini kepada Yang Maha Kuasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku.
Rasakan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi ketika kita bersama Dia. Seperti jejak kaki di pasir, ada saatnya jejak kaki itu 2 pasang. Ada saatnya jejak kaki itu hanya sepasang. Masa-masa kehidupan kita, ketika kita sedang bergembira, sedang tidak ada masalah, di situ saat-saat jejak kaki itu 2 pasang. Ketika Tuhan hanya berjalan bersama kita, mendampingi kita. Dan ketika jejak kaki itu hanya 1 pasang, itu adalah saat-saat ketika kita mempunyai masalah dalam hidup. Saat-saat kita depresi dan saat-saat terberat dalam hidup kita. Mengapa hanya 1 pasang? Tetapi ketika kita lihat lebih dalam, jejak 1 pasang tersebut mempunyai cekukan lebih dalam. Itu di saat kita sebetulnya sedang digendong oleh Tuhan. Sehingga yang terlihat dalam hidup kita hanya 1 pasang. Itu kita digendong. Sehingga beban berat itu menjejak lebih dalam ke dalam pasir. Jika teman-teman saat ini berada dalam kondisi sulit, sadarilah Tuhan, Allah sendiri sedang menggendong kita. Jangan takut, jangan takut. Aku besertamu. Itulah yang Tuhan bisikan dalam hati kita saat ini. Aku menggendongmu. Dan kita serahkan masalah-masalah kita di depan dada, di atas tangan yang terbuka ke atas. Kita serahkan masalah itu, kita naikkan tangan kita ke atas kedua tangan kita. Kita pasrahkan dan kita ikhlaskan. Kami serahkan Tuhan masalah-masalah hidup kami saat ini. Dan kemudian kita bayangkan hasil akhirnya. Masalah-masalah kita sudah selesai. Sehingga beban kita terangkat. Kita tarik nafas panjang. Kita keluarkan nafas. Saat ini masalah kita bayangkan sudah selesai. Kita bersyukur dan berterima kasih atas masalah-masalah tersebut. Dan kita mau membawa orang-orang yang menyakiti kita. Persaingan bisnis yang mungkin kejam. Dan kadang mungkin kita dijahati, difitnah. Untuk isu-isu yang tidak jelas. Kita mau membawa pengalaman-pengalaman pahit itu. Saat ini kita ceritakan juga kepada Tuhan. Karena kita mau berkat Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Kita mau mengampuni mereka yang menyakiti kita. Karena hambatan terbesar dalam berkat Tuhan
terrealisasi dalam hidup kita adalah emosi negatif. Dan emosi negatif yang paling menghambat adalah kebencian, kekecewaan kita. Bayangkan orang-orang yang menyakiti kita di depan kita saat ini. Ketika nafas kita menjadi pendek atau denyut jantung kita semakin cepat, itu tanda kita belum tuntas memaafkan mereka. Kita mau mengampuni mereka, saya mengampunimu. Saya mengampunimu. Walaupun hanya lip sync atau di bibir, tetap kita lakukan. Menyadari keberadaan Tuhan di dalam hati, kita mau mengatakan, saya mencintaimu Tuhan. Dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, saya mencintaimu. Dan rasakan balasan cinta Tuhan di dalam hati kita. Mengalir lembut di dalam hati. Dan merebak ke semua organ kita. Cinta damai akan membuka berkat dan rahmat Tuhan. Dan cinta dan damai ini semakin memampukan kita untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Saya mengampuni. Terima kasih atas pelajaran hidup. Biarlah kita masing-masing naik kelas dalam kehidupan ini. Ampuni saya atas kesalahan yang juga saya lakukan kepadamu. Saya menyakiti baik perbuatan, perkataan, dan terutama dalam pikiran saya. Maafkan saya, ampuni saya. Ketika kita mengampuni, kita mempunyai hak diampuni. Dan kita juga diampuni oleh Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita juga mau mengampuni yang bersalah kepada kita. Kita mau bawa 1-2 orang yang begitu menjengkelkan, yang menyakiti kita berulang-ulang. Di depan dada, di atas tangan yang terbuka, kita serahkan mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan orang-orang ini. Kita angkat tangan ke atas. Biarlah Engkau mau semakin memampukan kami untuk memaafkan mereka. Dan biarlah sisa-sisa emosi negatif, kebencian, kekecewaan yang ada saat ini dibersihkan, dimurnikan, disucikan. Baik yang masih di bawah sadar, dibersihkan tuntas saat ini. Dan biarlah cinta Tuhan merebak di dalam hati kami, menyembuhkan, merendam segala kepahitan dan luka batin kami.
Dan kita bayangkan sinar putih cemerlang di atas kepala kita, membasuh tubuh kita dari kepala sampai ke ujung kaki. Seperti air terjun cahaya. Dan kita sebut organ-organ kita satu persatu dengan kalimat sederhana ini. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Mata kita sebutkan, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Telinga, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Silakan teman-teman menyebutkan satu persatu organ dengan kecepatan masing-masing. Pada organ yang bermasalah, kita berhenti agak lama di organ tersebut. Bayangkan tubuh semakin terang, dan semakin terang. Asap kelam kelabu keluar dari tubuh kita, termasuk ketakutan kita, kekhawatiran kita, stres kita saat ini keluar sekarang. Pesimisme kita keluar saat ini, ketidakpercayaan diri kita keluar saat ini. Jangan lupa menyebutkan pankreas yang bertanggung jawab ke kadar gula darah, lever, ataupun limpa. Kemudian kita bayangkan peristiwa bahagia, kejutan menyenangkan, kelahiran anak pertama, atau momen-momen indah lainnya. Kita bayangkan salah satu saja. Visualnya, audionya, suasananya kita hadirkan kembali. Dan biarlah perasaan bahagia itu mengalir. Kita niatkan, kita lipat gandakan 2 kali. 4 kali. Saya niatkan melipat gandakan 8 kali. Belasan kali lipat.
puluhan kali lipat. Ratusan kali lipat. Dan kita berada di dalam samudra energi ilahi yang menyembuhkan, yang membawa rasa bahagia. Kemudian kita bayangkan mimpi-mimpi kita, dan kita berani lebih besar lagi untuk bermimpi. Hidup kita bukan hanya berkeluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, bukan hanya bangun, berkeluarga, membesarkan anak, tapi lebih dari itu. Bagaimana kita bisa lebih berkontribusi lagi terhadap dunia ini? Apa mimpimu untuk berkontribusi lebih untuk dunia? Hal-hal yang mungkin dulu kita merasa tidak percaya diri. Impikan, visualkan saat ini sudah terjadi. Apa kontribusi kita untuk di sekitar kita, untuk dunia? Kita bayangkan itu semua terjadi. Bagaimana diri kita lebih bermakna untuk dunia. Ketika uang bukan menjadi masalah, apa mimpi kita? Ketika uang bukan menjadi masalah, apa yang ingin kita perbuat bagi sesama kita? Bayangkan semua itu sudah terjadi. Kita sangat-sangat bahagia. Kita terharu karena keberadaan kita di dunia ini berarti. Bagi sesama, bagi sekitar kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebahagiaan yang tak terkirakan. Ketika dengan kelimpahan kita bisa berbuat sesuatu bagi sesama kita. Percaya akan hasil akhirnya, imani Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau berkati para petugas Tuhan, para malaikat Tuhan, para invisible worker. Kita berkati mereka. Dan kita percayakan mereka bekerja untuk kita. Apalagi ketika kita mempunyai motivasi yang murni untuk membantu lebih banyak orang. Rasakan kebersatuan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Kebersatuan kita dengan semesta. Dan kita percaya bahwa semesta mendukung kita atas mimpi-mimpi kita. Kita hanya perlu yakin dan percaya bahwa itu sudah terjadi saat ini. Kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Atas mimpi-mimpi ini yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, saya boleh membagikan lebih banyak lagi terhadap sekitar saya yang membutuhkan, berkontribusi bagi dunia.
berkontribusi bagi sekitar saya. Terima kasih. Kemudian kita mau memberkati. Kita niatkan semua yang memiliki masalah finansial, kita berkati saat ini. Usaha-usaha orang lain yang mungkin masih dalam proses merintis, kita berkati. Baik itu teman-teman kita, keluarga kita, kolega kita yang kita kenal, dan kita niatkan kita memberkati seluruh dunia. Kita bayangkan dengan imajinasi kreatif, ekonomi dunia dipulihkan, ekonomi Indonesia dipulihkan, juga termasuk ekonomi kita, keluarga kita dipulihkan. Bukan sekedar pulih kita bayangkan, tapi semakin melesat, semakin maju usaha kita. Bayangkan radius di sekitar rumah kita, usaha-usaha di komplek kita diberkati. Kita bayangkan teman-teman kita yang mengalami masalah keuangan kita berkati. Bayangkan mereka semakin berkecukupan, usaha mereka semakin meningkat. Karena kita memberkati, kita pasti juga diberkati. Itu adalah hukum alam. Dan apa yang kita berkati akan kita terima berkali-kali lipat. Sehingga nanti kita tidak bosan-bosan untuk memberkati usaha orang lain. Memberkati keuangan orang lain. Kemudian kita berkati hari ini. Berkati juga impian teman-teman yang ada di Gratitude Meditation saat ini yang sedang bermeditasi bersama kita. Kita berkati dengan hanya niat saya memberkati impian teman-teman yang bermeditasi bersama saya saat ini. Kemudian kita berkati hari ini dan kita minta perlindungan Tuhan untuk kita dan keluarga kita, biar dihindarkan dari segala yang jahat dan dari semua energi negatif. Biarlah juga kita mempunyai hati yang lebih mengampuni. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan kita serahkan hari ini kepada Tuhan. Agar menjadi baik adanya. Dengan penuh rasa syukur,
dan dengan penuh keyakinan, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Buka mata perlahan sambil tersenyum.